Pelemahan rupiah dan juga kenaikan suku bunga Bank Indonesia bagi pengusaha makanan dan minuman saat ini? Baik, jadi bagi pengusaha industri makan minuman ada dua sisi. Satu sisi adalah kita banyak ketergantungan dari bahan baku yang import dan bahan-bahan penolong yang import yang dalam hal ini transaksi dalam US dollar. Pelemahan ini tentunya langsung berdampak terhadap cost of production dan juga demikian juga harga energi dan lain logistik dan lain-lainnya ikut terdampak. Tapi di sisi lain ada pelaku usaha yang ekspor ini juga sedikit menikmati kenaikan pendapatan karena kurs yang meningkat. Namun demikian secara total kita masih mengalami negatif impact karena import masih sangat banyak sekali. Sementara produk pangan olahan ekspor masih belum terlalu besar. Ya, ini yang harus kita waspadai. Baik, untuk suku bunga sendiri apakah juga mempengaruhi secara signifikan? Ya, sangat signifikan dengan kenaikan ini tentunya ini menjadi dilematis. Kami mengerti bahwa pemerintah ingin mengamankan nilai tukar dengan menaikkan suku bunga. Tapi di sisi lain langsung berdampak terhadap kenaikan bunga pinjaman ya karena BI rate meningkat. Nah, ini yang harus diwaspadai. Rata-rata pelaku usaha mempunyai pinjaman ke perbankan sehingga mau tidak mau ini langsung berdampak terhadap suku bunga pinjaman yang otomatis cost of money meningkat. Baik, seperti apa saat ini kondisi di antara pengusaha makanan minuman? Apakah ada yang sudah cukup terpojok hingga kemungkinan untuk melakukan PHK dalam waktu dekat? Ya, alhamdulillah pelaku usaha masih aman sampai saat ini. Saya belum dapat laporan yang sampai parah sekali karena kami terus berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai upaya ya. Dan kita juga terus melakukan perbaikan-perbaikan di dalam proses produksi, kemudian mencari alternatif-alternatif bahan baku yang lebih kompetitif sehingga bisa mengurangi biaya-biaya. Di samping itu kami tetap menghimbau kita harus bersatu antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk mencari solusi yang terbaik. Karena ini akan berdampak jangka panjang ya, karena kita tidak tahu kapan tensi geopolitik ini menurun. Di samping itu juga untuk makanan minuman juga ada faktor dari climate change. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, oleh sebab itu kita berharap pemerintah bisa memberikan kompensasi berupa kelancaran dan kondusivitas industri dan dunia usaha agar biaya-biaya tinggi bisa kita kurangi untuk mengkompensasi kenaikan akibat kurs ataupun climate change yang terjadi. Baik, konkretnya seperti apa Pak Adi? Apakah berupa pengurangan pajak? Salah satunya kami sebenarnya sudah beberapa kali dalam rapat mengusulkan, misalnya sementara kita review biaya masuk bahan baku misalnya, ya karena kita sekarang ini menghadapi situasi tidak harmonis, di mana biaya masuk bahan baku itu ada biaya masuknya, ya sementara produk jadi hampir semua 0%. Jadi ini akan menjadi beban yang berat bagi industri makanan dan minuman karena harus membayar biaya masuk. Sementara produk kompetitor yang import dia nol semua yang biaya masuknya seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita berharap pemerintah bisa segera mereview ini. Kemudian juga kita berharap pemerintah memberikan kelancaran dan terhadap ketersediaan dan izin-izin import, khususnya import bahan baku dan bahan penolong serta barang modal ya. Ini akan mengkompensasi biaya-biaya yang sangat tinggi saat ini. Di samping itu kita juga berharap pemerintah tidak membuat aturan-aturan baru yang menjadi beban. Karena globalisasi saat ini, situasi geopolitik saat ini masih sangat tidak menentu. Karena Apindo menilai saat ini seperti apa daya beli masyarakat? Ya kalau daya beli dilihat dari risetnya BI sendiri kan memang turun ya. Kita lihat rilis BI pada Februari 2024 kemarin
pakai IKK aja deh, indeks keyakinan konsumen. Itu menunjukkan kita menurun dari bulan Januari ya, dari 125 menjadi 123. Tapi daya beli juga terlihat menurun ketika masa Lebaran kemarin. Mungkin Pak Adi Lukman dari kami juga bisa melihat bahwa belanja makanan, produk makanan minuman olahan juga tidak seheboh tahun-tahun sebelumnya. Padahal itu masa Lebaran. Sama seperti di industri tekstil misalnya, itu juga mengalami penurunan yang signifikan di situ. Ini apakah terjadi karena begitu banyaknya kompetisi produk-produk lokal dengan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia? Ya kita lihat sih sepertinya seperti itu, terjadi begitu, bahwa produk-produk impor itu masuk ke Indonesia dengan sangat mudah dan dengan beban bea yang 0% itu, persis seperti yang disampaikan Pak Adi. Sementara bahan baku kita terkena bea masuk impor. Nah, kita harus merubah ini. Bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat kan adalah dengan cara memberikan mereka menyerap tenaga kerja yang ada gitu. Dengan dibukanya industri manufaktur, maka jutaan lapangan kerja akan terserap. Nah, kalau mereka bekerja lebih banyak di industri formal, maka daya beli masyarakat akan menaik. Dan ini situasi yang tidak sehat sedang terjadi, bahwa daya beli kita turun, penyerapan tenaga kerja di industri formal juga menurun, sementara industri-industri atau lapangan kerja informal menaik gitu. Dan ini menjadi salah satu tantangan besar buat pemerintah yang akan datang, bagaimana memastikan daya beli masyarakat itu bisa lebih stabil dengan kenaikan progresif yang lebih baik. Kita juga lihat ya, meskipun inflasi kita masih dibilang terkontrol oleh pemerintah, tapi pada dasarnya, pada kenyataannya juga barang-barang kebutuhan pokok, kenaikan harga sejak bulan Maret kemarin juga menaik luar biasa tinggi ya, termasuk beras, gula, everything barang-bahan kebutuhan pokok. Nah, ini mengakibatkan masyarakat mengalihkan dari pembelian mereka yang biasanya beli barang-barang sekunder ya, baju, makanan olahan, menjadi barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, maka industri-industri manufaktur kita ya lama-lama akan mengurangi kapasitas produksinya. Kalau mereka mengurangi kapasitas produksinya, maka akan ada banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan. Karena industri tidak mampu, kapasitas produk mereka tidak diserap oleh pasar dengan baik.